Ahok sebut orang-orang yang zolimi dia banyak yang kena stroke hingga mati. Karma memang nyata. Incar yang berikutnya. Masuk penjaranya Ahok atau Basuki Cahayapurnama di tahun 2017 adalah peristiwa yang menyakitkan hati banyak orang Indonesia. Ini namanya mempermainkan hak orang. Dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Proses itu menyadarkan kita betapa tidak adilnya hukum di Indonesia yang tunduk pada tekanan massa. Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan dalam berpolitik dirinya kerap kali dizolimi. Pengakuan Ahok itu disampaikan dalam tayangan video berjudul Ahok menjawab karena iman saya. Ahok menyebut dirinya sangat percaya orang yang kejam kepadanya bakal mendapatkan pembalasan karena Allah yang ia kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Perbuatan apapun kalau tanpa seizin Tuhan tidak mungkin akan terjadi. Saya termasuk orang Kristen yang yakin kamu mau kejam pada saya pun Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun kalau tanpa seizin Tuhan gak mungkin berlaku pada saya. Allah punya maksud baik kepada saya. Soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Bagi saya hukuman Ahok itu sudah cukup dan nggak perlu kita menghakimi dia lagi. Saya pernah bilang sama Anda, ketika kita melihat seorang bermaksiat di malam hari, ketemu keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dia sudah bertobat, sementara mata kita tidak pernah melihat. Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari saya berpolitik, dari yang stroke sampai mati banyak. Saya bisa hitung orang-orang itu. Ahok juga menyinggung pelaksanaan Pilkada DKI 2017 yang berlangsung curang hingga dirinya dipenjara di Makobrimob, Kelapa II, Depok akibat kasus penistaan agama yang dituduhkan kepadanya. Namun menurut Ahok ia dicurangi pun atas seizin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan tak mungkin juga ada pihak yang mencuranginya. Maka dari itu Ahok pun menerima cobaan tersebut dengan lapang dada karena sudah ada yang menetapkannya. Ia pun menyebut orang yang merancang kejahatan kepadanya biar Tuhan saja yang membalas. Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 itu juga mendoakan orang itu agar mudah-mudahan bisa bertobat. Ahok menambahkan orang yang berbuat jahat dan berbuat zalim kepadanya bahkan sudah mendapatkan balasan dari Tuhan. Mulai dari yang kena stroke sampai yang meninggal juga sudah banyak. Seperti diketahui, pada Pilkada 2017, pasangan Ahok Jarot lolos ke putaran kedua melawan pasangan Anies Sandi, sementara pasangan Agus Silvi tersingkir di putaran pertama. Namun, Ahok yang merupakan incumbent kalah di putaran kedua. Selanjutnya, Ahok menjalani sidang kasus penistaan agama. Ia divonis bersalah dan harus mendekam di penjara Makobrimob Kelapa II. Sejarah mencatat bahwa orang baik yang dizalimi dengan begitu mengerikan pasti suatu saat akan mendapatkan ganjaran tunai. Tunai, tidak pakai ampun, tidak pakai kredit. Demokrasi dirusak oleh gerombolan itu. Demokrasi sedang dihabisi dan sedang berjalan. Penganiayaan kepada orang-orang baik tidak akan didiamkan oleh Tuhan. Suatu saat Tuhan selalu menjanjikan bahwa kita akan melihat sesuatu yang indah pada waktunya. Dan itu sudah terjadi sampai detik ini. Sumpah Ahok kepada orang yang menzoliminya benar-benar terjadi. Satu persatu dari mereka ada yang dipenjara dan ada pula yang sudah mangkat. Apa yang terjadi di dalam kejadian politik saat ini adalah buah karma negatif yang dituai oleh Rizik, Anies, FPI, Novel, UAS, dan lain-lain. Sedang dituai dan sudah dipanen. Tak ada tanda-tanda panen karma negatif ini akan selesai. Semua adalah orang-orang yang pernah mencibir Ahok. Anies pernah membiarkan pendukungnya menghancurkan Ahok lewat Pilkada DKI Jakarta pada 2016. Rizik juga pernah menjadi komandan demo untuk memenjarakan Ahok. FPI adalah kendaraan mereka. Kalau bicara karma Ahok itu tidak ada, rasanya terlalu naif ya. Karma Ahok benar-benar ada. Mereka satu persatu dipermalukan oleh Tuhan lewat keadaan yang bisa kita lihat. Ahok sih memang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain karena dia sudah mengampuni mereka di hadapan Tuhan. Karma itu nyata dan tak bisa kita berdalih darinya. Selamat untuk warga Jakarta, selamat untuk Rizik, FPI, dan orang-orang yang telah menzalimi Ahok. Sepertinya memang belum ada tanda-tanda akan berhenti. Bertobatlah wahai para penjual agama dan tunggulah karma sedang mengincarmu.
Bagaimana menurut Anda?